persaingan harga berarti nilai sebuah produk ada di harga. Harusnya nilai sebuah produk berada di produknya sendiri. Pakai idealisme, temukan bentuk baru. Namun menemukan bentuk baru juga bukan perkara yang mudah. Pokoknya di dalamnya itu ada step-step anak dalam berkembang yang tentunya tidak bisa lepas dari kegiatan berkesenian. Belum ada yang sebelumnya izin seperti itu. Jadi kami harus menyertakan data penelitian dulu. Halo Panitian, welcome to podcast Brand Story, podcast yang akan membahas business insight bersama para inspiring person. Nah, dan kali ini kita berkesempatan nih untuk ngobrol langsung dengan seorang business owner salah satu brand minyak telon lokal yang lagi banyak dicari oleh para mami nih. Please welcome Pak Taufikur Rohman Hidayat. Halo Pak, Halo, apa kabar? Boleh Pak, mungkin sekarang kita ceritain sedikit dulu nih tentang Doodle. Dalam membuat produk itu yang pertama harus hadir adalah problematisnya. Ketika itu saya baru aja menjadi seorang ayah. Akhirnya pasti kalau Anda mengalami fase kehidupan baru, misalnya dulu dikerja mana, terus sekarang kerja di mana, pasti di sini ada banyak pertanyaan. Mengapa begini, mengapa begitu. Begitu juga dengan waktu awal berdiri ini. Saya baru aja fase ke pernikahan dan punya anak. Ya. Itu banyak sekali pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang namanya problematis. Dan itu syarat adanya produk itu dilahirkan. Nah, karena hakikat produk sendiri, produknya sendiri, hakikatnya kan sebuah solusi. Betul. Nah, produk kalau enggak solusi pasti kan tidak akan diterima. Iya. Gitu. Nah, syarat solusi adalah persoalan. Dan persoalan itu tercermin dari pertanyaan. Nah, pertanyaan waktu itu adalah mengapa minyak telon pada saat itu, kan yang belanja kan pasti bapaknya kan? Iya. Yang mandiin bapaknya karena ibunya masih dijahit itu kan. Oh, saat masih masa recovery ya. Mengapa minyak telon ini kan dibutuhkan bayi? Itu minyak wangi yang satu rumpun istilahnya, kan satu rumpun similar lah, satu family. Padahal dengan merek yang berbeda-beda. Iya. Iya. Lalu kalau saya sebagai bapak memilih minyak telon, ya yang mana aja. Kalau yang mana aja, akhirnya keputusan membelinya berdasarkan apa? Pasti harga. Benar. Pasti harga. Kalau pasti harga, pasti merek-merek itu akan mengikuti apa yang diinginkan pelanggannya, toh. Karena harga tadi, akhirnya ya itu persaingan harga. Nah, kalau persaingan harga berarti nilai sebuah produk ada di harga. Harusnya nilai sebuah produk berada di produknya sendiri. Kalau similar berarti nilai produknya itu hampir sama semua. Kan analoginya gini, kalau kita jualan pisau, yang kita jual itu besinya atau tajamnya. Ketajamannya. Karena nilai sebuah pisau adalah ketajamannya. Nah, maka itu dibangun memang dari situ, bukan dari yang ini apa tak sengaja aku atau iseng-iseng lah. Coba-coba gitu. Ya, memang dibangun dari pondasi istilahnya kalau yang saya sebut pondasi keilmuan yang semacam itu. Gitu. Berarti produk pertama dari Doodle itu yang minyak telon tadi. Sebelum lanjut, aku mau infoin salah satu perlengkapan MPASI yang wajib kamu punya, yaitu Emily Slow Cooker Ceramik ukuran 0,8 liter plus steamer dan 1 liter. Ukurannya pas, cocok untuk porsi MPASI. Selain MPASI, bisa dipakai untuk masakan rumah lainnya karena dilengkapi dengan fungsi menu otomatis. Kamu akan mendapatkan tekstur hasil masakan yang lembut dan pastinya kandungan gizi makanan tetap terjaga. Yuk beli sekarang sebelum kehabisan. Cek link di bawah ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Taufik nih, kita juga sempat kepoin sosial medianya Bapak sebetulnya ya. Dan kita agak kaget nih, ternyata Pak Taufik ini gemar menggambar. Iya. Drawing ya, digital drawing. Drawing aja. Oh, drawing aja. Boleh diceritakan mungkin Pak, apakah
jangan-jangan brand doodle ini terinspirasi juga nih namanya dari hobi Bapak ini. Mungkin secara bawah sadar iya, Iya. secara bawah sadar, tapi secara perencanaan memang tidak. Oh, tidak Caranya sengaja. tidak. Itu output yang berbeda. Mungkin fondasinya sama, tetapi outputnya mungkin berbeda. Mungkin ini ya tercermin dari nama doodle, Iya. doodling gitu Iya, kan? iya, Ya, iya. Sama doodling sama menggambar. Menggambar. Mungkin bawah sadar iya, tapi memang nggak disengaja. Oh, tidak Memang disengaja. tidak. Oh ini karena saya menggambar, terus ini namanya bukan itu. Itu memang ada basicnya kan, membuat nama di brand ini ada basicnya yang terdengar mudah diucapkan, sedikit aja, lalu mencerminkan mencerminkan segmennya, targetnya. Oke. Nah, pada waktu itu memang tidak sepopuler sekarang nama Oh, doodling iya. gitu. Sumpah nggak populer sama sekali. Oh. Itu mungkin di kalangan yang negara-negara pakai bahasa Inggris aja yang mungkin tahu dengan nggak, dan hanya kalangan seniman aja yang mengetahui. Bahkan saya aja sendiri dulu waktu menemukan kata doodle itu asing juga. Oh iya. Asing juga. Kalau sekarang memang karena dari konten-konten anak-anak yang suka gambar itu kan akhirnya doodling gitu tahun segitu. Mungkin ya memang pendapatku ya. Tapi memang itu diambil dari basic namanya, memang secara soundnya mencerminkan kelucuan sifat-sifat visual bayi yang tertampak di pendengaran, diolah visual di sini secara Indonesia. Kan nggak tahu kalau makna sound ini loh, visual sound dari sebuah kata di selain Indonesia. Kalau di Indonesia makna soundnya itu memang lebih terkesan lucu atau jadi nggak ada makna tertentu. Kenapa doodle maknanya adalah kesejahteraan? Nggak, itu nggak ada hubungannya dengan. Iya, biasanya kan suka ada tuh. Iya kan, gitu, brand. orang-orang yang beli kan juga nggak perlu tahu itu kenapa. Misalnya doodle saya doakan, kan sama aja toh. Yang penting kan namanya itu terdengar mencerminkan ininya apa enggak. Secara marketing itu menggoda apa enggak. Karena ini nama ketika dibenamkan di sebuah packaging akan jadi head salesman. Jadi produk ini kan ada packagingnya. Pasti sampai tahun berapapun dia posisinya cuma satu, self salesman. I see. Kayak gini misalnya kita pilih ke toko ini ya, Iya. Paninti, milih-milih kayak gini, pasti dia akan berbicara sendiri. Dan sales yang ada di toko mungkin hanya mempertajam. Iya, memperkuat yang memperkuat. udah ada gitu. Jadi mungkin ini cukup dengan nama yang bisa merepresentasikan Iya. produknya gitu ya. Dan ternyata ini fun fact-nya Pak Taufik ini apakah seorang dosen? Iya. Oke, salah satu dosen seni rupa. Seni rupa di Solo ya. Apa sih arti seni untuk Pak Taufik secara personal? Kalau menurut saya sendiri ya seni itu berkaitan dengan tugas kesenian itu sendiri. Tugas kesenian itu hanya satu sebetulnya, menemukan bentuk baru. Itu tugas seorang seniman. Kalau dilingkan kan berarti ini adalah bentuk baru gitu. Paham. Produk baru kan, USP kan. Produk baru, menjadi USP baru. Termasuk yang baru-baru ini. Jadi basicnya adalah menemukan bentuk baru. Nah, ini pertanyaannya nih Pak, apakah desain doodle packagingnya ini langsung didesain sendiri oleh Pak Taufik? Iya, ini saya desain dengan tangan saya sendiri. Semuanya. Semuanya? Bahkan sampai sekarang, meskipun sudah ada desainer, sudah ada itu, kalau masalah packaging tidak boleh, harus saya. Oh, itu urusannya Pak Taufik ya? Nggak boleh ada ya? Kan seperti lah Pak Tani yang menyebar benihnya sendiri. Nanti yang panen orang lainnya enggak apa-apa, kan gitu. Yang ini orang lain enggak apa-apa. Ini saya desain sendiri. Dan ini juga banyak pakai ilmu-ilmu desain seni rupa ya banyak. Seperti sini ada motifnya. Kebetulan saya ngajar di jurusan fashion desain busana atau fashion juga. Makanya ini ada motif Ada kan. pattern gitu ya? Pattern. Dan patternnya ini kan
Kalau disambung sampai 17 meter ya sama, bisa, nggak ada yang putus. Oh iya iya iya, ada istilahnya tuh ya yang. Ya, istilahnya sanggit. Oke. Yang lain mungkin kalau dijelaskan akan ruwet. Karena akan nyangkut ke budaya, sosial, sama semiotika, sejarah. Tapi saya penasaran nih Pak, boleh gak sih secara singkat aja gitu dijelasin ada makna tersendiri gak? Ya seperti dari warna. packagingnya? Seperti warna kan tidak pakai warna yang terlalu banyak. Sengaja nggak terlalu banyak. Ya, ini kan fokusnya warna warnanya putih pasti pink. bersih. Warnanya yang pink tapi tidak terlalu pink itu akhirnya putih. Warna pink kayak gini, orang fokusnya nggak putihnya ke Langsung mereknya. fokus ke mereknya ya? Jadi memang yang saya inginkan adalah fokus ke mereknya. Ya selain itu adalah nilai-nilai aja, nilai-nilai semiotis, nilai tanda tentang segmen yang terbuka itu. Ada nggak sih Pak tantangan tersendiri untuk Pak Taufik nih untuk memisahkan waktu antara personal life tadi, terus untuk waktu dengan keluarga dan juga untuk mengurus doodle sendiri nih Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada karena semuanya itu satu benang merah. Misalnya semakin banyak saya menggambar, semakin cerdas pula memberi pengetahuan. Semakin banyak saya membaca juga semakin ada ide-ide baru untuk yang di sini. Tapi sebaliknya, semakin saya di sini itu semakin ikut arus, ikut arus ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak ngasih feedback ke sini malahan. Justru saya harus berada di wilayah yang paling fundamental untuk memberi masukan ke perencanaan atau apalah yang ada di sini. Karena makanya kalau untuk mengatur waktu sebenarnya tidak ada bedanya. Asalkan tidak ribet, masalah teknis itu sudah cukup. Sudah ada ininya cukup. ya. Tapi memang pada awal-awal saya tipe orang yang tidak bisa bagi waktu. Oh iya. Nah, iya, awal-awal tak saya korbankan keluarga. Jadi boleh tanya, Mas Ari itu kan dari dulu mungkin saksi mata saya awal pagi udah di studio, terus kemudian pulang mungkin jam 9 atau kalau event-event tertentu bisa jam 2 malam. Sampai di rumah mungkin tidur sebentar terus pagi udah lagi di meja di rumah dianu lagi. Kayak gitu. Jadi mungkin pikiran saya ini kalau diistirahatkan ya pasti tidur aja. Dan tidurnya hanya sedikit. Apakah itu berarti awal-awal saat develop produk Pak? Iya, Saat mungkin itu? sebelum corona ya. Setelah sampai sebelum corona atau pas corona itu kan udah banyak anak. Ya begitulah. Ya. Laki-laki tidak berbicara, tahu-tahu tipes. Tahu-tahu tebang. Ya. Berarti memang saat awal-awal saja ya ada struggling gitu. Mungkin karena keasikan juga gitu Pak. Karena jujur saja SDM di Solo tidak selengkap di Jakarta. Oke. Jadi memang banyak PR waktu di awal-awal. Mungkin kalau sekarang sudah ada pondasinya jadi lebih enak ya. Kalau di awal pondasinya belum kuat, sementara SDM tidak seperti di sini. Kalau di sini insya Allah lengkap sekali. Nanti diserahi tanggung jawab, pasti yang A akan ke sana, yang B akan ke sana. Jadi akan tidak karuan. Nah, itu lebih susah memperbaiki daripada mending saya nggak tidur. Sehari tidur 2 jam atau 1 jam ketimbang masalah jangka panjang seperti tadi. Jadi Pak Taufik lebih memilih untuk biar sesuai nilai awal juga gitu ya. Pada akhirnya ya hidup akan berjalan multidisiplin. Kalau Pak Taufik nih sebagai seniman dan dosen seni tersendiri gitu, ada apakah ada pengaruhnya nih terhadap cara Bapak, perspektif Bapak nih dalam menjalankan bisnis dan yang sejenisnya gitu Pak? Mungkin tentunya iya ya, tapi mungkin kadang-kadang tidak menyadari. Tapi kalau ditanya itu pengaruh yang terbesar mungkin tidak akan mengikuti arus. Biasanya itu yang idealisme seni yang paling tinggi yang dimiliki seniman itu pasti tidak akan mengikuti arus. Karena tadi tugas satu-satunya tugas adalah menemukan bentuk baru. Sudah ya, kira-kira itu kan ada kebayang kan, ada benang merahnya. Dalam berkecimpung di produk adalah di masa depan, sebuah merek di masa depan pasti akan ada produk baru. Ada produk baru.
sesuai persoalan-persoalan yang muncul. Nah, itu jadi kalau di pengaruhnya memang di situ. Kalau ada misalnya dari suggest dari anak-anak produk bikin produk ini Pak, nanti dulu. Apa latar belakangnya ini, apa ini. Kalau latar belakangnya ternyata ada aliran deras dan kamu nyemplung di situ, ya sudah, kamu nanti akan tenggelam di situ atau mungkin akan capek berenang di situ. Mending oleh karena itu pakai idealisme, temukan bentuk baru. Namun menemukan bentuk baru juga bukan perkara yang mudah. Lama ya prosesnya. Prosesnya juga lama, harus ada disiplin-disiplin yang mungkin tidak biasa dijalani. Pak Taufik ini kan berarti saat ini sudah ada 2 anak ya Pak? Iya. Nah, pernah nggak sih Pak Taufik memperkenalkan nilai-nilai seni tadi ke anak Pak Kalau Taufik? anak justru pernah. Pernah? Ya, karena ini dalam literatur yang pernah saya baca, saya lupa pengarangnya, tapi dosen guru besar di Semarang itu pernah buat bunga rampai. Pokoknya di dalamnya itu ada step-step anak dalam berkembang yang tentunya tidak bisa lepas dari kegiatan berkesenian. Bahkan menurut beliau itu malah wajib. Kalau tidak, pasti ada masalah di kayak bukan masalah kesehatan ya, tapi masalah di soal kreativitas dan kecerdasan. Diajari seni dari sejak dini atau apapun ya, menggambar, menari dan sebagainya, itu bukan berarti besok juga akan jadi seniman, bukan. Dan pasti kan orang tua pada takut kan, seniman kenapa? Nggak harus jadi orang seni. Yang penting nilai kreativitasnya nilai gitu. kreativitas ada, ditanamkan sejak dini. Dan istri mensupport juga Pak hal itu? Ya jelas, karena istri saya kan juga dari arsitek, jadi support ya. Kalau nggak support ya harus dikembalikan ke orang tuanya toh. Harus, masih laki-laki kan imamnya toh. Iya. Oke, berarti saat ini nih kedua anak Pak Taufik sudah tahu kalau Bapak ini ada nih, Bapak tuh punya merek minyak telon gitu? Ya tahu, tapi nggak tahu berkesan apa enggak. Tapi yang jelas tuh, Bapak kerja apa? Kerjanya Bapak gambar. Gitu. Jadi karena sehari-hari tahunya gambar. Jika suatu hari nanti nih anak-anak Bapak tuh melihat karya-karya Pak Taufik gitu ya, Pak Taufik ingin anak-anak Bapak tuh merasakan hal seperti apa gitu? Ya tentunya terserah mereka akan merasakan kayak gimana. Tetapi yang jelas itu tidak perlu dikatakan, tidak perlu ingin bagaimana, tapi sebuah spirit itu pasti akan tercermin dalam sebuah gambar ataupun tulisan. Jadi meskipun saya tidak ingin anak saya melihat gambar saya terus memaknai, menganggap bapaknya adalah mesum karena gambarnya adalah anatomi gitu ya, nggak bisa. Mereka tetap akan melihat sesuai yang mereka ketahui, sehingga yang bisa kita kerjakan adalah bukan mereka akan perkesan bagaimana, tapi yang penting adalah kita sekarang ini sebelum mereka dewasa menanamkan pondasi seperti apa. Kamu tuh ya, paninti aja terus. Emang kenapa sih? Ini tuh program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, gratis ongkir tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa? Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Oke, sekarang kita bicara tentang doodle-nya nih Pak. Doodle ini kan memiliki campaign keajaiban pijat bayi. Iya. Nah, boleh diceritakan nggak sih Pak latar belakangnya gitu? Iya, campaign keajaiban pijat bayi ini sebetulnya memenuhi 2 aspek. Yang satu aspek produk ya, karena tentu sebuah merek butuh promosi. Salah satunya adalah kegiatan campaign yang jangka panjang. Terus yang kedua adalah memang kita tidak boleh egois hanya untuk produk dan promosi aja, tapi ada nilai situ yang kemanusiaan yang membantu. Karena pijat bayi ini sebetulnya kan adalah hal yang paling gampang dilakukan di rumah, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Satu, memang bermain dengan tubuh bayi, bermain dengan tubuh orang tuanya itu adalah mainan yang terbaik. Nah, dalam konteks ini adalah sentuhan itu. Jadi kalau misalnya si bayi pusing gitu ya,
tahu nggak kita bayinya pusing? Taunya kan dia nangis. Nangis, rewel gitu. Dengan pijat kita tahu kalau dia pusing atau sakit perut atau apa gitu kan. Misalnya rewel, cek aja tinggal di oh dia pusing. Terus oh dia nggak pusing, belum tentu. Coba cek di sini. Oh ternyata perutnya bermasalah tapi mungkin dia agak pusing. Tinggal di pakai yang licin-licin. Apa yang licin-licin? Ya kalau dudel. Gitu ya. Itu kan sangat membantu itu di rumah yang bisa dilakukan sendiri, atau paling tidak pendeteksian awal ketika sebetulnya anak nangis ngapain kan gitu. Iya. Beda pijat bayi yang di bidan dan pijat bayi yang secara rumahan. Di rumah. Di rumah itu kan lebih simpel aja, yang aman gitu lah. Tapi yang di bidan atau di klinik itu lebih kompleks lagi. Dia kan semua pegel kan kita juga nggak tahu. Iya. Kadang kita sudah lakukan pijat itu tidak berhasil, tapi ternyata dibawa ke bidan, dipijat semuanya itu berhasil. Menurut saya sendiri itu yang tradisional itu sebetulnya tidak boleh hilang begitu saja, tapi harus dikembangkan. Bukan juga dipertahankan. Dipertahankan kan jadi kayak gitu aja, harus Iya. dikembangkan. Sesuai dengan Iya. kebutuhan saat ini gitu ya. Dan itu kampanye pijat bayi sudah saya pertimbangkan dari jurnal-jurnal yang ada. Dan banyak sekali jurnal dari orang-orang barat bahkan ya, bukan orang yang punya tradisi ini. Iya. Jadi di kasanah mereka pijat bayi itu adalah temuan baru, solusi baru bagi pijat bayi. Yang di pijat bayi sekarang gini dia akan berkembangnya akan begini, Iya. banyak sekali. Dan di sana bukan hal yang ada dari lama gitu ya. Bukan Baru. memang khasanah baru, ilmu baru yang sebenarnya di Asia itu sudah lama. Sudah lama ya. Jadi campaign ini tuh mengisi support hal itu. Saat memijat bayi di rumah nih ya, tadi kita spesifik bicaranya, ada spot tertentu nggak sih untuk penggunaan minyak telon itu sendiri? Ya mungkin kalau di perut kan sebenarnya umum kan. Kalau di perut mungkin I love you itu yang dia Oh, ilu itu ya? ilu itu yang biar kentut atau biar Keluar anginnya anginnya. Itu kan hal yang paling aman untuk mengeluarkan anginnya. Terus kemudian kalau pusing biasanya di sekitar leher sini. Ini kalau Belakang. saya ya anu dulu di leher belakang agak sini, terus kalau di sini biasanya mata. Terus kemudian yang paling pokok adalah di sekitar bahu. Belakang? Oh enggak, bahu depan sini. ke belakang? Sini kan ada otot nih. Ini depan, belakang. Jadi mungkin kalau di bayi kan tinggal di gini aja. Iya. Karena ini otot inti. Kalau ini udah lemas nanti yang lain juga ikut lemas. Yang di sini yang sering. Terus di paha dalam. Paha dalam biasanya kalau di sepeda gitu atau di ilu itu enggak keluar-keluar juga, yang di paha dalam. Ya. Kalau cirinya jadi begini. Kalau paha, misalnya paha ditekan sedikit aja, bukan ditekan banget ya, tekan sedikit aja. Kalau dia normal, nggak akan sakit. Tapi kalau dia ada masalah di perutnya, set gitu aja udah sakit. Oh, yang maksudnya dirasakan bayinya itu? Yang dirasakan orang dewasa juga begitu sebetulnya. Oh. Kalau misalnya kamu nggak tahu kalau kamu sedang asam lambung misalnya, Iya. tak tekan di sini sedikit aja udah sakit. Ini ya? Iya, Kanan? iya kanan kiri, otot perut kanan, otot perut samping, atau di bawah Ini tulang rusuk, gitu ya? di Tulang bawah rusuk. rusuk. Makanya dari itu kan berarti pijat bisa untuk mendeteksi ini yang masalah Penyakit. apanya. Iya. Oh. Kalau di sini enggak apa-apa, nangis tahun di sini enggak apa-apa, ternyata di sini oh ya mungkin pusingnya agak di sini atau di sini. Atau di sini enggak sakit, di belakang enggak sakit tapi di sini sakit, mungkin di matanya. Tapi jarang kan bayi punya pusing karena sebab mata kan. Iya. Yang pusing sebab mata kan yang Dewasa. dewasa kan HP ya. Oh, berarti minyak doodle ini bisa dipakai untuk orang dewasa juga, Pak? Bisa, jelas Bisa. bisa. Jadi kalau minyak telon doodle ini memang saya buat yang tidak terlalu cair. Biasanya yang sebelum-sebelumnya memang cair gitu. Kalau ini agak oily, jadi ketahanannya lama. Tapi konsentrasi minyaknya lebih banyak. Karena minyak kan untuk mengikat zat-zat yang di dalamnya. Ya, sebenarnya yang kita butuhkan kan, yang dibutuhkan bayi kan itu yang panasnya, hangatnya. Hangatnya ya. Kalau terlalu cair nanti mungkin ketahanannya nggak cukup lama. Produk terbaru dari Doodle nih Pak, yang minyak kayu putih, bawang merah plus ya.
Itu boleh tahu terinspirasi dari mana sih Pak? Minyak kayu putih plus Plus. bawang merah, bukan iya. minyak kayu putih Bawang merah plus. Kebalik plus ya. apa? Maksudnya pertanyaannya plus apa? Terinspirasinya dari tradisional juga. Jadi bayi yang panas atau apa itu penanganan kedua bahkan, bukan pertama. Penanganan pertama pasti kan dikasih apalah dulu. Terus kalau udah nggak sembuh-sembuh pasti ini pakai bawang merah. Entah dicampur minyak kelapa atau dulu minyak kelapa, terus kalau sekarang langsung dicampur minyak telon atau dicampur minyak kayu putih, tapi seringnya minyak kayu putih. Itu biasanya dikasih dada, punggung sama telapak kaki, bahkan ada yang ditaruh rambut. Ada yang taruh rambut Untuk pijat? enggak apa? pijat, itu di itu ini aja obat gitu? kayak anak panas gitu. Bukan untuk pijat karena ini minyak kayu putih, lebih levelnya lebih tinggi lagi. Konsentratnya lebih tinggi gitu. Lebih panas lagi daripada minyak telon. Walaupun begitu tantangannya juga banyak, seperti waktu kami mengurus izin di BPOM, itu susah itu. Susahnya karena gini, belum ada yang sebelumnya izin seperti itu. Jadi kami harus menyertakan data penelitian dulu. Bawa riset dulu untuk bawang merah, minyak kayu putih, bukan hanya bawang merahnya, baru itu diizinkan. Jadi kami bekerja sama dengan universitas atau peneliti yang bergerak di bidang itu untuk memberi keabsahan atau kebenaran tentang formula yang kami pakai ini ya. Jadi memang mengembangkan yang sudah ada ya, cara tradisional tadi sebenarnya. Biasanya nih Pak, dalam memilih minyak telon, biasanya hal apa aja sih yang jadi pertanyaan dari orang tua? Aman tidak untuk kulit bayi sensitif yang umum ada di newborn, yang baru lahir. Ya. Yang tidak umum adalah bayi dengan kesensitifan kulit yang khusus, tidak biasa. Itu harus dicobakan di belakang telinga atau bagaimana. Pertanyaan Tes gitu ya. Pertanyaan umumnya biasanya paling banyak itu, paling banyak. Kalau ditanya, ada gak sih tips dalam memilih minyak telon yang tepat? Kalau saya yang oily aja. Yang kalau oily itu kan berarti pengikatnya kuat. Jadi ketahanan di atas kulit juga akan lama. Namanya bukankah esensi minyak telon itu untuk menghangatkan kan? Untuk menjaga dari udara yang sewaktu-waktu bisa masuk ke anak. Jadi bariernya atau pelindungnya itu juga harus ada jaminan untuk sampai kapan ini bertahan di atas kulit. Ya. Kalau misalnya bertahannya setengah jam kita tidak sadar, ya udah sama aja. Padahal masuk angin tidak itu optimal gitu. Tidak optimal. Tahu tidak ya, masuk angin itu di tangan ada. Tanya tukang pijat siapapun ya. Ya namanya masuk angin itu nggak mungkin di perut aja. Di sini, kadang pegel sini toh. Iya benar. Ya, itu bukan jin ya. Tapi angin yang terperangkap. Angin, ya. Hanya angin saja yang terperangkap, jadi aliran darah tidak lancar. Apakah gejalanya tuh yang tadi ya, pegel-pegel gitu? Iya, pasti ada nggak nyaman kan. Pasti pernah ngerasain loh, sini kok nggak nyaman, berat Iya. gitu. Ternyata anginnya tuh nggak hanya terperangkap di perut ya? Nggak hanya. Dan itu terjadi Jelas. juga di bayi. Jelas. Ya pasti ya. Kulitnya masih tipis Masih. ya. Oke. Jadi tipsnya adalah cari minyak telon yang konsentrasi minyaknya tinggi gitu Oily ya. ya. Nah berarti ini Pak, kalau ditanya apa sih yang membedakan minyak telon doodle dengan minyak telon lainnya? Dari perbedaan dari yang lain itu ya tingkat kehangatannya tidak terlalu tinggi. Sehingga aman untuk anak-anak yang di bawah batita mungkin atau newborn ya, sehingga tidak menyebabkan iritasi. Karena beberapa minyak telon itu memang saya itu ya di kasus anak saya sendiri ya, beberapa minyak telon kalau diberikan itu nggak mau karena panas, karena terlalu panas. Berarti dari konsentrasi minyaknya juga dari kadar kehangatannya ya. Jangan sampai yang tadinya mau menghangatkan malah jadi bikin iritasi gitu ya Pak. Produk doodle sendiri ini kan ada banyak nih selain minyak telon. Boleh dikenalin nggak sih Pak, ada apa aja sebenarnya? Iya, tadi ada
minyak kayu putih, bawang merah. Untuk bawang merah juga efektif sekali untuk panas ya, anak-anak yang rewel itu. Terus kemudian ada varian minyak telon yang ada 100 ml, yang besar 250 ml, terus kemudian ada yang minyak telon 60 ml. Yang lain adalah sabun mandi ini sebenarnya sebagaimana sabun mandi biasanya, akan tetapi bisa dipakai dengan air yang sangat sedikit, tisu basah atau wastafel yang lembab itu, yang airnya yang sudah diperas, itu pakai sabun ini dilap gitu aja sudah tidak membekas busanya lama. Biasanya kalau sabun airnya kurang kan busanya Iya, perlu dibilas berapa kali gitu. Kalau ini langsung bersih. Oke, terus ada apa lagi Pak? Terus ada, ini ada deterjen yang 2 kelebihan aja, dari antibakterial sama antifungal sama Antifungal ya. Karena dari bahan yang organik. Nah, kalau ini nih mungkin buat audiens yang ingin cari tahu lebih banyak tentang Doodle, itu bisa dilihat di mana aja tuh Pak? Bisa dilihat di website, jadi www.doodle.co.id atau di sosial media bisa Doodle eksklusif. Doodle_eksklusif. Iya, Doodle_eksklusif. Oke. Kalau yang mau beli nih bisa didapetin di mana aja sih Pak? Kalau mau produknya? beli bisa didapatkan ya tentunya yang kalau mungkin mau pertama beli ya bisa coba di marketplace. Atau yang pengen tahu lebih dekat ya ke toko seperti di Paninti ini, langsung ke toko aja biar ada penjelasannya, dan komunikasi ke produk itu langsung jelas, fisik touch by touch itu lebih jelas daripada kita hanya lihat foto. Ya, jadi bisa ditemukan di marketplace dan juga di Paninti app tentunya ya. Mungkin untuk panitia nih yang mau dapetin produknya secara lebih dekat dari lokasi rumah kalian, bisa tuh melalui Paninti app, itu bisa shop melalui toko terdekat juga. Dan tidak lupa di sana juga udah ada gratis ongkir tanpa syarat dan juga extra voucher 10% yang bisa digunakan kapanpun ya. Jadi boleh banget selain di marketplace-nya Doodle bisa juga diakses di Paninti app gitu. Mungkin itu dia sesi podcast kali ini bersama Pak Taufik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Thank you so much sudah nonton sampai akhir bersama saya Feni. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Bye bye.